individu yang diambil dari contoh studi kasus seorang introvert yang terjadi di NTT. Perkenalkan, nama saya Nadia Lumenturuan. Nama saya Grace Olivia Turnik. Nama saya Syarif Sunhaga. Nama saya Aceh. Selamat menyaksikan. Pernahkah kamu merasa sendirian meskipun dikelilingi banyak orang? Seolah-olah ada tembok tak terlihat yang memisahkanmu dari dunia sekitar. Inilah realistis yang dialami mereka yang kesulitan bersosialisasi. Setiap detak jantung terasa berat ketika harus berinteraksi. Pikiran berputar-putar, apa yang harus saya katakan? Bagaimana jika saya salah bicara? Mereka pasti tidak menyukai saya. Kecemasan sosial bukan hanya sekedar rasa malu biasa. Ini adalah pertempuran batin yang nyata. Setiap sapaan terasa seperti ujian. Setiap percakapan bagaimana medan perang di mana rasa percaya diri menjadi korban. Mereka yang kesulitan bersosialisasi tidak malas berkomunikasi. Mereka hanya memiliki pertahanan diri yang tinggi. Setiap kata yang ingin diucapkan terasa tertahan, terjepit antara keinginan untuk terhubung dan ketakutan akan penolakan. Lingkungan sosial kerap terasa membosongkan energi. Satu percakapan singkat bisa membuat mereka lelah selama berjam-jam. Bukan karena tidak mampu, tetapi karena setiap interaksi membutuhkan energi ekstra untuk mengendalikan kecemasan. Bukan berarti mereka tidak ingin berteman. Mereka hanya membutuhkan waktu untuk membuka diri, membutuhkan ruang yang aman untuk mengekspresikan diri tanpa rasa takut akan penilaian. Menurut ahli dari Amerika, introvert artinya cenderung menarik diri atau menutup diri dari lingkungan sekitar. Tidak cuma itu, seorang introvert cenderung pendiam dan bekerja sendiri. Biasanya seorang introvert lebih menyukai situasi yang tenang daripada situasi ramai dan sering membutuhkan waktu sendiri. Hal ini yang membuat kebanyakan orang berprasangka bahwa seorang introvert adalah seorang pemalu dan antisosial. Sebenarnya seorang introvert juga bisa bersosial meskipun dalam jangka waktu sedikit, dan mereka menyukai obrolan yang penting dan bermakna. Seorang introvert lebih nyaman apabila mengobrol dan berfokus mengenai suatu tujuan. Tetapi hal ini berlaku hanya dengan beberapa orang tertentu. Mereka kurang menyukai apabila berinteraksi dengan orang banyak. Meskipun seorang introvert terlihat kurang pergaulan, mereka juga memiliki positif yang jarang masyarakat awam tahu. Karena ada perbedaan dari anak introvert dan anak biasa, hal ini pasti menimbulkan dampak yang berbeda, yakni dampak positif dan negatif. Karena di setiap perbedaan pasti ada sisi positif dan negatif. Anak-anak introvert meskipun terlihat berbeda dengan anak-anak lain, mereka memiliki ciri-ciri tersendiri yang membedakan dari anak-anak lain. Tentunya seorang guru harus tahu mengenai ciri-ciri seorang introvert. Dengan mengetahui ciri-ciri tersebut, maka seorang guru akan mudah untuk mengatasi masalah dari seorang anak introvert. Karena apabila seorang guru mengetahui ciri-ciri tersebut, seorang guru akan lebih mudah mengerti solusi apa saja yang harus diterapkan pada anak introvert tersebut.
Contohnya seperti mengajak mengobrol secara intens dan melakukan pendekatan lainnya. Anak introvert menarik untuk dibahas karena sekarang ini banyak permasalahan pada pendidikan yang berkaitan dengan anak introvert, seperti contohnya bully. Menurut pengetahuan saya pribadi, banyak anak introvert yang menjadi korban bully di sekolah karena mereka dianggap anak yang aneh dan sulit bergaul bagi teman-temannya. Untuk mengetahui apakah anak tersebut introvert atau tidak, yakni ciri-cirinya adalah kurangnya menyukai situasi yang ramai seperti peserta dan lain-lain, terlihat pendiam di saat banyak orang, kurang menyukai kontak mata, senang dengan kesendirian atau situasi sepi teman tidak terlalu banyak. Seperti pada contoh kasus anak introvert, yakni seperti yang terjadi di SMP Negeri 1 Pacet, sebagaimana anak introvert sering dibully, diejek oleh teman-temannya lantaran kurang pergaulan dan suka sendiri. Ketika si anak introvert berjalan sendiri, entah itu ke kantin atau ke perpustakaan, banyak yang mengejek sehingga ia depresi dan ingin berhenti sekolah. Selain itu, anak introvert juga sering menjadi korban pemalakan yang dilakukan teman-temannya. Tentunya hal ini melanggar hak asasi manusia. Apabila ini tidak segera ditangani, maka akan berakibat fatal pada anak introvert tersebut. Contohnya seperti depresi, stres yang berkepanjangan, tidak berani ke sekolah, bahkan lebih parahnya lagi bisa anak tersebut terkena gangguan jiwa. Hal ini secara tidak langsung berdampak pada masa depan anak tersebut, karena semua manusia memiliki hak untuk hidup damai dengan lingkungannya. Peran seorang guru sangat penting dalam hal ini supaya anak introvert bisa menuntut ilmu dengan tenang. Yang pertama, pemahaman diri, di mana kenali penyebab kesulitan bersosialisasi, identifikasi rasa takut dan kekhawatiran sosial, terima diri apa adanya sambil berupaya berkembang. Yang kedua itu, strategi psikologis. Lawan pikiran negatif dengan berpikir positif, kurangi rasa takut akan penolakan, bangun kepercayaan diri bertahap. Yang ketiga, teknis praktis bersosialisasi. Latihan komunikasi nonverbal, kembangkan kemampuan mendengar aktif, pelajari cara memulai percakapan ringan, gunakan bahasa tubuh terbuka dan ramah. Yang keempat, metode bertahap. Mulai dari lingkungan terdekat, seperti keluarga, teman dekat. Kunjungi acara dengan tema yang diminati. Bergabung komunitas kecil sesuai hobi. Praktikkan interaksi singkat dan berkualitas. Yang kelima, pengembangan keterampilan sosial. Ikuti kursus komunikasi, tonton tutorial pembicaraan profesional, praktikkan empati dan rasa peduli, belajar membaca situasi sosial. Contoh kasus anak introvert ya, Mafufu. Penolakan. Gak usah sok cantik. Ulang-ulang. Kuat lah. Ulang-ulang.